warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Fitriani, NIM 1057211414022, jurusan Manajemen kelas FM22C Manajemen Risiko. Di sini saya akan membahas mengenai materi manajemen risiko. Pengertian dan tujuan manajemen risiko. Risiko yaitu kemungkinan munculnya suatu kejadian yang bisa diperkirakan maupun tak terduga yang dapat berdampak negatif ke pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Manajemen risiko yaitu proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko secara proaktif agar organisasi bisa mencapai tujuan tanpa terkena dampak risiko yang berlebihan. Tujuannya yaitu melindungi aset, mengurangi kerugian, meningkatkan keselamatan, meningkatkan kepatuhan, mengoptimalkan peluang, memberikan keputusan strategis, meningkatkan ketahanan organisasi, meningkatkan reputasi, peningkatan efisiensi, dan menjaga kelangsungan operasional. Proses manajemen risiko yang pertama yaitu identifikasi risiko, mengenali semua potensi risiko yang melekat, memperhatikan penyebab internal dan eksternal seperti teknologi, personel, regulasi, lingkungan, teknik yaitu wawancara, brainstorming, analisis aliran proses, catatan historis, dan benchmarking. Yang kedua yaitu pengukuran risiko, menentukan probabilitas atau kemungkinan dan dampak dari risiko, memperhitungkan inherent risk sebelum kontrol dan residual risk setelah kontrol diterapkan. Yang ketiga, evaluasi atau pemetaan risiko, membuat profil risiko dan memprioritaskan mana risiko yang harus ditangani terlebih dahulu, menggunakan tools visual seperti peta risiko untuk mempermudah identifikasi tingkat risiko. Yang keempat yaitu respon atau penanganan risiko atau risk treatment. Strategi meliputi accept menerima, share berbagi, reduce mengurangi, dan avoid menghindari risiko. Mempertimbangkan biaya versus manfaat dari penanganan yang direncanakan. Yang kelima yaitu monitoring dan review. Memantau pelaksanaan kontrol risiko dan efektivitasnya, mengidentifikasi risiko baru yang muncul, evaluasi periodik serta laporan ke manajemen tentang profil risiko, progres mitigasi, dan perubahan-perubahan risiko. Elemen-elemen penting manajemen risiko. Elemen-elemen yang berperan yaitu ancaman, kelemahan, aset yang dilindungi, kontrol yang sudah ada, aktor dan motivasi, serta faktor eksternal seperti alam, teknologi, regulasi. Contoh kasus, sebuah perusahaan retail toko Maju Jaya ingin menerapkan manajemen risiko pada operasionalnya. Yang pertama, identifikasi risiko. Risiko internal, sistem karir error, stok barang tidak terkontrol, karyawan kurang terlatih. Risiko eksternal, bencana banjir, perubahan regulasi pajak, persaingan harga dengan kompetitor. Yang kedua yaitu analisis dan pengukuran risiko. Sistem kasir error, probabilitas tinggi, dampak sedang, risiko menengah. Banjir, probabilitas rendah, dampak tinggi, risiko tinggi. Persaingan harga, probabilitas tinggi, dampak tinggi, risiko kritis. Yang ketiga yaitu evaluasi atau pemetaan risiko. Risiko kritis, persaingan harga ditempatkan di area merah atau prioritas utama. Risiko banjir di area kuning, risiko sistem kasir error di area orange. Yang keempat yaitu respon risiko. Persaingan harga, strategi reduce meningkatkan pelayanan dan promosi digital. Banjir, strategi share, asuransi properti dan stok. Sistem kasir error, strategi reduce, upgrade sistem kasir dan backup server. Yang kelima yaitu monitoring dan review. Membuat register risiko berisi daftar risiko, penanggung jawab, dan status mitigasi. Melakukan evaluasi bulanan untuk melihat apakah mitigasi berjalan efektif atau ada risiko baru. Manfaat manajemen risiko yang pertama pengurangan kerugian, yang kedua peningkatan keputusan, yang ketiga identifikasi peluang, yang keempat peningkatan efisiensi operasional, yang kelima kepatuhan terhadap regulasi, yang keenam peningkatan keselamatan dan kesehatan, yang ketujuh meningkatkan reputasi, dan yang terakhir meningkatkan keberlanjutan. Prinsip manajemen risiko yaitu pendekatan yang sistematis, pemimpin tertinggi terlibat, pendekatan berbasis risiko, partisipasi dan konsultasi, pendekatan terpadu, kontinu dan terus-menerus, komunikasi yang efektif, evaluasi dan peningkatan. Itulah tadi pembahasan mengenai materi manajemen risiko. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.